salam burung walet ke alumni Akademi Rapis ya. Ini sudah bersama saya sekarang Bu Asma, Mbak Asma Yani ya, panggilannya Bu Asma ya. Bu Asma ini merupakan alumni Akademi Rapis Makassar yang berasal di Bone, dari Bone, Sulawesi Selatan ya. Nah, Bu Asma, jadi kita ini mungkin pengen wawancara sedikit nih bagaimana sih proses awalnya Bu Asma yang seorang perempuan bisa terjun di bisnis walet ya. Sedangkan bisnis walet ini sebenarnya kan agak tertutup dan biasa sih cenderung lelaki ya kebanyakan ya. Ini gimana cerita awalnya Bu? Bisa terjun? Awalnya sih memang karena basicnya dari keluarga. Dari orang tua. Dari orang tua yang memang ada rumah burung untuk produksi. Biasanya petani walet. Petani walet ya. Terus untuk pengelolaannya cobalah dibikin cucian ya. Nah, pas kemarin nyari-nyari gimana tempat untuk belajar di medsos itu dapatlah ketemulah Rapis ya. Oh ya. Ikutlah trainingnya ya. Jadi berarti awalnya itu nggak ada basic pencucian ya Bu? Kalau keluarga itu petani ya, petani semuanya petani. Itu udah berapa lama Bu? Oh, kalau ini dari 10 tahunan untuk produksi. 10 tahun ya, berarti merupakan petani senior juga ya? Iya. Berarti punya gedung nih? Oh iya. Gedungnya berapa biji? Berapa banyak? 2 aja Mas. Cuma 2 aja ya? Iya. Ukuran berapa? Ini 9 kali berapa ya? 9 kali 21. 9 kali 21. Tinggi? Ini 7 lantai, nggak tahu berapa. Itu sama dengan Hotel Amari sebenarnya. Kalau mau bikin hotel udah bisa ya. Iya. Terus untuk panenannya? Itu untuk panennya per bulan biasanya. Per bulan? Iya. Berapa kilo nih? Kalau hitung-hitung per semester sih ini untuk satu bangunan 8 kilo per bulan. Satu bangunan. Kalau yang satunya lagi? Yang satunya lagi masih pengembangan. Pengembangannya. Terus Bu Asma, ini juga kan, ini kan basic dari keluarga memang petani ya. Iya. Nah terus tiba-tiba kok tertarik ke bisnis pencucian sarang burung walet itu gimana ceritanya? Ya karena apa ya? Memang untuk daerah Bone itu belum ada pencucian. Oh di daerah Bone sendiri belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali pencucian. Kita itu tinggal di rumah perempuan. Banyak sekali warga-warga setempat, cewek-cewek, ibu-ibu yang mampu di rumah. Oh, jadi ada kegiatan. Iya, yang tidak ada kegiatan kita cari kegiatan apa yang bisa menghasilkan. Pas ini ya, saya lihat di beberapa pemberitaan itu untuk pengembangannya kemarin itu kan, itu bisa dicuci untuk meningkatkan nilai jual. Berarti searching di internet. Iya. Informasi. Benar. Makanya di planning untuk 2020 ini buka cucian alhamdulillah sudah terrealisasi. Sekarang karyawannya berapa orang kalau boleh tahu? Kalau sekarang ini 20 orang. 20 orang ya. Berarti Bu Asma ini luar biasa sekali ya. Sudah berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk 20 orang di daerahnya sendiri ya. Iya. Di daerah Bone itu sendiri sebenarnya pengangguran cukup tinggi atau memang masyarakatnya tidak ada tempat kerja lain atau bagaimana ya? Kalau untuk kalau pekerjaan sih rata-rata orang ke kota larinya ya. Oh, larinya ke kota Makassar. Benar. Merantau ya? Iya benar. Kan kita manfaatkan ini warga setempat aja di setempat. Terus untuk pengembangan ke bisnis cucian ini kan tidak mudah. Dari petani yang tidak mempunyai basic apapun, terus terjun ke bisnis cucian. Ini pasti ada namanya suka duka ini. Kesulitannya apa sih ketika kita berekspansi ke pengembangan produknya? Kalau masalah terbesarnya sebenarnya itu pasar. Pasarnya yang terbesar. Ya. Kalau barang untuk barang cucian ini banyak penawaran, tapi harganya tidak sesuai dengan budget. Maksudnya ongkos yang telah kita keluarkan untuk cucian itu tidak tercover. Oh iya. Kalau boleh tahu, kira-kira bahan bakunya berapa dan bisa jualnya berapa ya untuk selama ini? Kalau ini bahan baku tergantung ini Mas ya, tergantung jenis ya. Tergantung jenis. Seperti mangkok ringan yang kemarin kita bisa beli sampai 12. Jualnya? Jualnya
19. Wow, kenaikan 7 juta. Tapi kan Iya. masih ada susu dan lain-lain. Iya, masih ada Saya susu pribadi dan sebenarnya sih itu murah banget ya, Iya. 19 juta. Murah Banget sih itu iya. sebenarnya. Karena Ada penawaran lebih tinggi, Ada cuman harus bawa ke sana gitu. oh, jadi memang kalau untuk orang datang itu susah ya. Susah. Sementara karena pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana. Oh iya betul, Benar. pas juga ya kita Iya. waktu pandemi. Oh, Ya. iya. Berarti ke depan memang coba untuk ekspansi pasar lagi ya masalahnya. Nah, kita juga memahami ya Bu, selain dari pasar, kan pasar utama ya, dari Iya. semua bisnis memang masalah pasar yang utama. Juga biasanya kalau di bisnis pencucian ini masalah karyawan, terutama yang belum berpengalaman. Bagaimana sih tahap awalnya pertama kali Bu Asma terjun di bisnis ini, apa langsung 20 karyawan atau bagaimana? Enggak. Pertama bukanya kita 8 orang. Oh, 8 orang ya? Itu asli mulai dari nol. Dari nol benar? Dari nol benar. Tidak ada 8 yang orang itu? Iya. Nggak bisa cabut, nggak bisa cetak, Nggak bisa. yang lain-lain? Iya, nggak bisa. Hmm. Artinya setelah saya memanfaatkan ilmu yang didapat dari training Oh, iya. merah saya ajarin. Iya. Oh, langsung Bu Asma sendiri yang Iya. ngajarin karyawannya ya? Iya. Oh, iya. Terus lihat progresnya, ini sudah bisa, tambah lagi sampai hari ini cukup 20. Sampai 20 hari Iya. ini ya? Tapi ke depan belum tahu. Ke depan belum tahu. Mudah-mudahan lebih banyak lagi Udah bisa lebih banyak lagi. nih. Amin, amin, amin. Kita sebenarnya di industri sarang burung walet ini kan Bu Asma sudah terjun langsung, dan memang potensi untuk membuka lapangan pekerjaan terutama di daerah itu kan luar biasa besar ya. Apalagi juga untuk potensi mensejahterakan karyawan. Tapi memang yang perlu dipahami di sini, pertama kendala dari pembisnis ini kan pasar. Pasar benar. Yang kedua karyawan yang belum berpengalaman, yang menyebabkan kita juga harus sabar. Untuk Ibaratnya berjudi lah mas, untuk awal-awal ini kan. iya, nggak boleh langsung banyak kayak gitu kan, susah juga ya. Iya benar. Ya, betul. Nah jadi kalau untuk karyawan tadi kan mulai dari nol, benar-benar dari nol. Ini udah berapa lama nih perjalanan pencuciannya? Ini udah 6 bulan mas. 6 bulan ya? 6 bulan. Dari 6 bulan 20 karyawan itu bisa menghasilkan berapa kilo untuk proses cucinya? Untuk proses cuciannya ini sudah kemarin berapa 20 kilo ya? Berarti satu karyawan bisa 10 ya? kilo. Karena mulai dari nol kan, Ya, beda kalau karyawan beda. profesional yang Betul. kita ini langsung, nah itu sudah Berarti bisa. kalau 1 kilo perharinya mereka berapa keping kira-kira? Rata-rata tergantung bulu mas. Ya, Kalau bulu berat biasanya 3 atau 4. 3 sampai 4 keping ya? Kalau bulu ringan 8 sampai 10. Nah, untuk sobat-sobat Abdes yang perlu ketahui, sebenarnya kalau di daerah-daerah yang karyawannya sudah berpengalaman, contoh di Jakarta, di Surabaya, di Medan, sebenarnya untuk bulu berat itu paling minimal 15 keping. Pas awal kerja Yang itu profesional kan? yang udah pengalaman, baru dia bisa ngaku pengalaman kalau udah 15 keping. Nah, kalau yang bulu ringan biasanya 40 sampai 60 keping Per hari. sehari. Makanya sebenarnya tapi biasanya pengalaman ini kan kita nggak bisa beli ya. Ini benar-benar waktu ya. Waktu yang harus melatih mereka Melatih, untuk ya. lebih terampil. Jadi biasanya itu untuk karyawan-karyawan yang udah di atas 3 tahun. Tadi kan baru 6 bulan, Yang baru 6 bulan. wajar sih. Iya. Berarti gaji mereka ya masih terhitung ya harus masih perlahan juga, tapi Iya. cukup untuk di daerah ya Bu. Cukup. Nanti kalau 3 tahun, berarti 3 tahun ke depan saya rasa gajinya udah 2 kali 3 kali lipat ini ya. Yang awal-awal tadi ya. Amin. Saya sih targetnya 1 tahun untuk yang karyawan lama itu harusnya sudah 2 kali lipat ya. 1 tahun ya. UMR lah mereka paling dapat. Iya ya. Apalagi sekarang Bu Asma bisa gaji karyawannya segitu dengan pasar yang seadanya ya. Sangat-sangat murah tadi saya ingat dengan 19 juta. Apalagi kalau pasarnya kita bantu dan bisa dapat pasar bisa nge-up 2-3 juta lagi, harusnya gajinya bisa lebih lagi ya Bu. Insya Allah deh. Gitu. Jadi ya memang itu tujuan utama dari bisnis ya. Selain kita mengejar finansial, kita juga mengejar sosialnya. Nah, Bu Asma, ini juga saya lihat di meja kita ini udah ada produk-produk turutannya. Iya. Bu Asma ini memang kreatif sekali ya. Jadi dia baru 6 bulan nyuci udah bisa bikin yang kayak gini. Jadi ini
produk turunan yang langsung siap minum ya, ready Iya, to drink. siap konsumsi. Sebenarnya ini belum, untuk kedepannya bulan depan kita ada launching untuk kemasan sasetnya. Oh, ada saset juga. Ada saset juga. Oh, biasa. Saya aja kalah nih. Saya belum bikin ya kayak gini. Oh, ini Albones. Ini brandnya ya, Bu? Iya. Albones. Ini ada asal usulnya nih. Iya. Albones ini. Boleh jelaskan sama pemirsa, Bu? Kalau Albones itu sebenarnya alnya itu dari nama anak saya. Oh, nama anak ya? Iya. Kalau Bone itu kan memang tempatnya kita di sini Bone. Ya. Nesnya itu kan Wale, Wale. jadi saya mau orang tahu kalau Walenya ini dari Bone. Oh, iya. Luar biasa sekali. Jadi alasannya seperti itu. Semoga ini bisa dikembangkan lah di seluruh Indonesia. Ini berapa lama tahannya? Ini kalau di lemari pendingin bisa sampai 3 minggu. Ini tanpa bahan pengawet. Tanpa Iya. bahan pengawet. Iya. Cuma kalau disimpan di luar pendingin itu cuma 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Iya. Ini sudah ada hasilnya. Udah ada hasilnya. Ini jualnya berapa nih? Itu Kalau yang untuk isi ini isi 75 ml itu 60.000. 75 ml 60.000. Kalau Untuk yang 1 kali ini minum. Kalau ini yang 175 ml ini 100.000. 100.000 ya. Iya. Nah, manfaatnya apa? Di sini ditulis. Ini banyak sekali mas. Oh, banyak Ini sekali. sekali manfaatnya. Ini makanya motonya untuk minuman Wale itu minuman sejuta manfaat. Luar biasa. Jadi cuma sejuta manfaat. Iya. Tapi memang yang paling utama kalau minuman sarang burung Wale ini kenapa mahal? Itu adalah kandungannya ini bisa untuk awet muda. Iya. Untuk kesehatan. Jadi sarang burung Wale ini mengandung EPDL, epidermis growth factor, itu memproduksi kolagen secara alami. Jadi kulit bisa halus, Efeknya bisa halus, makanya awet bisa awet muda. Iya. Dan ada kepercayaan juga di Cina memang kalau kita konsumsi ini rutin, Memperpanjang umur. ya memperpanjang umur, betul sekali. Terhindar dari segala macam Macam penyakit penyakit, sebenarnya. iya, betul. Seperti itu. Jangan lupa nih Albones. Ada Instagramnya, Bu? Ada. Oh iya, follow nanti Instagramnya Instagramnya Albones, Facebooknya Albones. Albones ya. Bisa di order via online berarti ya. Bisa made by order juga. Made by order. Kalau mau yang freshnya. Oh iya, PO berarti itu. Kalau ini, Bu, ini yang hasil cucinya ya. Yang hasil. Ini juga dijual. Enggak sih. Oh, berarti ini untuk pajangan dulu ya. Iya, pajangan dulu. Kalau ini belum, kita belum berikan harganya. Oh, belum di launching ya. Belum launching. Untuk penjualannya. Jadi ditunggu aja nanti Albones ini. Saya rasa ini brand bakalan nasional nanti. Insya Allah. Amin ya. Amin. Iya. Nah, jadi Bu, tadi kita udah lihat perkembangannya mengenai produk-produk turunan dan saya rasa ini luar biasa sekali ya, dalam waktu singkat kurang lebih 6 bulan sudah membuka 20 lapangan pekerjaan, sudah membuat beberapa produk turunan dan jujur seharusnya orang Bone bangga ya karena kita punya produk wallet sendiri, produk turunan sendiri yang memang ada nama Bonenya di sini yang dibawa sebagai brandnya. Nah terus Bu, yang pengen saya tanyakan berikutnya adalah rencana ke depannya. Ini kan udah lihat nih, saya lihat nih Ibu semangat sekali nih. Cuciannya udah dibuka, turunannya sudah dibuka. Rencana ke depannya untuk pengembangannya lebih lanjut bagaimana? Kalau untuk pengembangan lebih lanjut sih kalau lihat pasarnya bagus ya, sudah jelas gitu. Kita punya planning sih untuk lebih besar lagi. Mungkin lebih besar lagi untuk pencucian. Untuk pencucian plus untuk akhir tahun sebenarnya nanti ini kita ada baru mobil untuk kosmetik dari wallet. Wallet mau bikin Iya, kosmetik juga? iya. Karena memang kan bahan dasarnya ini. Saya yang harus belajar ini. Luar biasa sekali. Iya. Betul, Iya. betul, betul. Kan sekarang banyak ini mas, kayak bedah-bedah yang Wallet, dia ya. Memang kerja pasti sama bagus dokter ya. kan, iya. Hmm. Iya. Berarti kita tunggu ya akhir tahun nanti ada produk kosmetiknya juga. Iya, mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, amin, amin. Kira-kira untuk pencucian nanti kapasitas berapa Bu rencananya? Kalau memang pasar sudah bagus. Kalau memang pasar sudah bagus, kita sih planningnya 50 sampai 100 orang. 50 sampai Iya. 100 orang. Cuman pasar harus jelas dulu, baru kita berani investasi. Untuk pasar jelas bisa kerjasama dengan Rapis. Kita bisa ngawal harga 2 juta sampai 3 juta di atas harga standar kita di lapangan ya. Jadi ke depan mungkin saya sama Bu Asma akan bekerja sama sampai saya akan memperjuangkan pasarnya, tapi kan belum pasar yang ini ya. Ini pasar yang ini dulu. Ini perjuangan pasar yang ini, fokus di pasar sehingga kalau memang
Bu Asma melihat pasar kita nanti sudah cukup stabil dan bisa berkembang, memang kita mendorong Bu untuk semua member dari anggota Rapesya itu untuk buka cucian lebih banyak lagi di daerah. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak dan membantu masyarakat sekitar terutama ya. Dan dengan pasar yang cukup tinggi, harapan kita juga karyawannya juga jauh lebih sejahtera. Itu misi sosial kita. Mudah-mudahan terwujud ya. Mudah-mudahan terwujud. Baik, Bu Asma, mungkin itu saja. Terima kasih banyak ini sudah diizinkan untuk wawancara. Mungkin nanti kita akan lihat juga bagaimana proses cabut atau proses produksi sarang burung walet di tempatnya Bu Asma. Mungkin itu aja Bu, terima kasih banyak ini. Oh ya, social distancing. Iya benar. Social Salam distancing. corona. Salam corona. Terima kasih. Oh ya, satu tadi. Walet ini katanya Anti obat corona. corona juga ya. Iya Iya, benar. obat dari corona, San Albones. Albones. Baik, terima kasih Bu. Oke, Terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Saya Bung Yogi. Stay strong and never give up. Dari Albones Kru Bone Sulawesi Selatan mendukung Bung Yogi menjadi Bupati Bengkulu Selatan. Bersama kita